Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah dan anak-anakku semua, santriwan, santriwati LPG sekecamatan Gajah Mungkur yang saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur, senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan pada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan nikmat ini akan selalu kita syukuri dan menjadikan asbab nanti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Sholawat dan salam mari senantiasa selalu kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat ini kita wujudkan kecintaan kita kepada beliau, dan tentunya tidak hanya dengan sholawat saja, kita berusaha dan terus berusaha melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah, dan anak-anakku semua yang saya cintai, penting bagi kita, terutama orang tua maupun Ustadz, Ustazah, untuk senantiasa menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita sejak dini, karena ini menjadi bekal, menjadi modal di mana anak-anak ini nanti ketika dewasa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini membawa misi yang mulia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, khususnya umat Islam. Kalau ini menjadi misi Rasulullah, artinya ini penting bagi kita untuk betul-betul memperhatikan masalah akhlak. Sehingga dalam sebuah kitab yang saya ambil yang bunyinya Bimadza yatakhallaqul walad, yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaq al hasanati min sigharihi liya'isa mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Wa yajibu 'alaihi aidan ay yabta'ida 'anil akhlaqil qabihati kaila yakuna makruhan la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbuhu ahluhu wala ahadun minan nas
Yang artinya, jadi seorang anak harus kita didik, kita bekali akhlak sejak kecil, supaya nanti ketika anak-anak itu dewasa, menjadi anak-anak yang senantiasa diridhoi oleh Allah, senantiasa dicintai oleh Allah. Dan tentunya juga anak-anak nanti ketika dewasa juga akan dicintai oleh sesamanya. Maka penting bagi kita, wajib bagi kita sebagai orang tua, sebagai ustadz-ustadzah, untuk senantiasa mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Di samping kita mengajarkan Al-Quran, di samping kita mengajarkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam, kita menekankan tentang akhlak yang harus dimiliki oleh anak-anak, akhlakul karimah. Sehingga kita berharap anak-anak kita nanti bisa di samping mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu memiliki pengetahuan Islam dengan baik, juga memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga nantinya akan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh sesamanya. Dan beberapa ciri bagaimana anak-anak ini bisa memiliki akhlak yang baik. Di antara ciri-ciri yang ada, yang saya ambil dari kitab Akhlaqul Banin, yang bunyinya al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahul kibara wa kullaman huwa akbaru minhu wa yarhamu ikhwanahu as-sighar wa kullaman huwa asgharu minhu wa yasduqa fi kalamihi wa yatawaddu ma'an nas wa yasbiru 'alal adha wa la yuqadi'ul aulad wa la yatakhasamu ma'ahum wa la yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Yang artinya, jadi seorang anak yang beradab, anak yang berakhlak itu satu, harus memuliakan kedua orang tuanya, harus menghormati orang tuanya. Nah, ini penting bagi kita, supaya anak-anak ini dalam lingkungan keluarga mampu menghormati, menghargai orang tuanya. Di samping itu juga anak-anak harus mampu menghormati, menghargai gurunya, ustadz-ustazahnya. Yang selanjutnya, anak-anak ini mampu menghormati, menghargai orang yang lebih tua darinya. Orang yang lebih tua darinya. Dan juga menyayangi, mencintai orang yang lebih muda darinya. Sehingga kalau sudah muncul rasa hormat, sudah muncul rasa sayang, sudah muncul rasa menghargai, ini menjadi bekal untuk anak-anak. Selanjutnya, seorang anak yang berakhlak itu, ya, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, harus mampu selalu berkata jujur. Dalam setiap perkataannya, itu perkataan yang jujur. Selanjutnya, seorang anak yang berakhlak itu selalu tawadhu, rendah diri, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa besar, gitu ya, merasa, kalau bahasa Jawanya gumbede. Jadi harus selalu
rendah hati, tidak sombong. Selanjutnya, seorang anak yang beradab atau berakhlak itu harus selalu menjaga lisannya untuk tidak berbicara keras, berbicara yang membentak, ataupun tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang sangat keras, sehingga nanti mengganggu yang lain. Jadi ini sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh anak yang berakhlak, anak yang beradab. Sehingga kalau sifat-sifat dasar ini sudah dimiliki, insya Allah dalam kehidupannya nanti akan mendapatkan kecintaan, baik dari Allah maupun dari sesama. Yang perlu kita perhatikan lagi, atau yang kita perlu perhatikan juga, bahwa selain daripada kita harus memiliki akhlak yang baik, kita juga harus tahu, anak-anakku semua, kita harus tahu akhlak-akhlak apa saja yang harus kita hindari. Di antaranya, tidak menghormati orang tuanya. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Tidak menghormati orang tuanya. Tidak menghargai orang tuanya. Kalau bicara, membentak. Kalau bicara, kasar. Itu tidak boleh. Juga tidak boleh atau tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Jadi anak-anakku semua, terhadap orang yang lebih tua, terhadap kakaknya, terhadap siapapun yang lebih tua, tidak menghormati, itu tidak boleh. Dan tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, tidak menyayangi adik-adiknya, atau siapapun dia yang lebih muda darinya. Nah ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita dengan tidak menghormati menjadi menyakiti. Nah ini yang tidak boleh. Jadi harus selalu menghormati, selalu menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Dan juga kita selalu berbohong, berkata bohong terhadap orang lain. Perkataan kita bohong, perkataan kita dusta, itu tidak boleh. Dan lain juga, kita selalu mencela orang, menghina orang, itu juga tidak boleh. Dan juga lagi, kita selalu mudah marah, selalu mudah marah dan berkelahi kepada sesama. Jadi itu ciri-ciri anak-anak yang tidak atau berakhlak kurang baik. Jadi anak-anakku semua, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita menanamkan nilai-nilai dasar akhlak kepada anak-anak kita, pada santri-santri kita, sehingga kita berharap tadi di samping anak-anak ini punya kemampuan membaca Al-Quran yang baik, punya kemampuan pengetahuan yang baik, juga harus punya akhlak yang baik, sehingga nanti kehidupannya akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ilmunya tinggi, ibadahnya rajin, tapi naudzubillah akhlaknya tidak baik. Ini yang tidak boleh terjadi. Harus akhlaknya baik. Demikian Bapak dan Ibu, anak-anakku semua, saudara. Jadi mudah-mudahan yang sederhana ini, nilai-nilai dasar ini betul-betul kita perhatikan, sehingga anak-anak kita nanti
menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Karena ini menjadi misi daripada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Menjadi titipan ya, untuk kita membekali anak-anak kita dengan akhlakul karimah. Demikian Bapak dan Ibu, Ustaz-Ustazah, anak-anakku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.